Industri peternakan babi di Pulau Bali tentunya sangat berpeluang. Tidak hanya menjanjikan, namun usaha peternakan ini dapat berkembang cukup pesat di tengah mayoritas masyarakat Pulau Bali yang bergantung pada protein hewani serta sarana upakara. Melihat tingginya antusiasme masyarakat Pulau Bali dalam mengonsumsi daging babi, menjadikan para peternak babi di pulau ini berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik. Di tengah maraknya konsumsi daging babi yang meningkat, para peternak tidak dapat lepas dari kendala penyakit yang mampu mengancam produktivitas usaha mereka, terlebih penyakit tersebut menyebabkan kematian. Adapun salah satu penyakit yang dapat menyerang babi yaitu kolibasilosis. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Adelia Mahadi Puriteja dengan NIM 24095 11094, saya dari kelas B, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kolibasilosis pada babi. Nah, apa itu kolibasilosis? Kolibasilosis ini merupakan penyakit infeksius yang menyerang hewan ternak yang disebabkan oleh bakteri E. coli patogen, di mana bakteri ini berasal dari famili Enterobacteria dengan bentuk seperti batang kokoid dengan berdiameter 1-3 mm dan termasuk ke dalam bakteri gram negatif yang mampu memfermentasikan laktosa dan juga mampu memproduksi gas. Eh, E. coli sendiri pada medium Econocae dan SSA itu akan cenderung berwarna pink, sedangkan pada EMBA itu akan berwarna hijau metalik. Untuk penularan dari kolibasilosis sendiri itu dapat melalui feko-oral, dapat melalui vertikal, vertikal itu dari indukan ke anakannya, dan dapat melalui horizontal, horizontal itu dari individu satu ke individu lainnya, kemudian melalui droplet nuklei debu juga. Kemudian kita masuk ke gejala klinis dari kolibasilosis yang tampak pada babi. Itu ada anoreksa. Anoreksa itu merupakan gejala gangguan nafsu makan. Kemudian ada demam, diare, dehidrasi, dan juga anemia. Dan pada babi sendiri itu dikenal dalam tiga bentuk. Yang pertama ada neonatal diare, yang kedua ada waning diare, dan juga ada edema diare. Nah, pada neonatal atau waning disease ini, diare yang ditimbulkan itu cenderung sangat banyak dan juga berwarna putih. Nah, pada babi yang terjangkit atau babi kasus itu cenderung dia akan memproduksi gas secara berlebih pada saluran pencernaannya. Kemudian kita masuk kasusnya, saya mengangkat kasus kolibasilosis pada babi di Desa Tiga Kelot, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Di mana kasus ini saya ambil dari jurnal berjudul Pathogenic Escherichia coli, Bacteria in Infection in Landrak, Piglets in Antikelot, Manggis, Karangasem. Di mana jurnal ini saya ambil dari Buletin Veteriner Udayana. Langsung masuk ke hewan kasusnya. Pada kasus tersebut, babi yang terjangkit itu berusia 16 hari dengan jenis kelamin jantan dengan berat sebesar 2 kilogram dan berasal dari 21 ekor anakan babi dengan 4 di antaranya itu merupakan ekor babi dewasa. Babi ini tuh berasal dari sebuah peternakan milik seorang peternak di Desa Antiga Kelot, Kecamatan Manggis, Karangasem, dengan diketahui bahwa morbiditasnya pada peternakan tersebut itu sebesar 8% dan mortalitasnya itu sebesar 4%. Dan juga CFR-nya atau case fatality rate-nya itu sebesar 50%. Kemudian untuk gejala dan tanda klinis yang tampak itu, pada gejala awal itu, babi yang terjangkit atau babi kasus itu cenderung menyendiri dan tidak aktif menyusu dibandingkan dengan babi-babi pada anakan lainnya. Kemudian untuk tanda klinis yang tampak itu, dia cenderung lemas dan juga mengalami diare putih kekuningan itu selama 4 hari. Jika dilihat dari kondisi lapangan atau misalnya kondisi pemeliharaan kandang dan cuaca di lapangannya juga, itu kandang yang digunakan itu merupakan kandang dengan sistem semi intensif dengan atap itu terbuat dari asbes dan lantai itu terbuat dari semen. Nah, jika diamati dari kondisi kandangnya itu kondisi kandang itu cenderung lembab dan becek karena kebetulan juga pada saat itu pemilik dari peternakan itu sedang menyiram kandangnya guna membersihkan feses yang tercecer. Dan jika dilihat dari kondisi cuaca pada peternakan tersebut juga, pada saat itu kebetulan hujan, sehingga menjadikan kandang dan lingkungan sekitarnya itu jadi becek juga. Baik, selanjutnya itu pada identifikasi sampel. Nah, hewan yang terjangkit ini kemudian dinekropsi untuk diambil beberapa organnya untuk dijadikan sampel, di mana sampel yang diambil itu berupa usus dan juga paru-paru dari babi yang terjangkit. Setelah dilakukan nekropsi dan pengambilan sampel, langkah yang akan dilakukan itu kita akan mengisolasi bakteri menggunakan media umum, yakni media nutrien agar atau NA. Kemudian kita akan melakukan isolasi bakteri dengan media selektif menggunakan media Mekon agar.
Kemudian kita akan melakukan pewarnaan gram dan pengamatan di bawah mikroskop. Kemudian kita akan melakukan identifikasi lanjutan mengenai karakteristik bakteri yang diisolasi dengan uji katalase dan juga uji biokimia yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita dapat melihat sampel organ dari organ ususnya juga, seperti itu, dan pada organ paru-parunya juga sudah tampak. Kemudian kita lanjut kepada hasil identifikasi dari bakterinya. Nah, gambar A itu merupakan hasil isolasi pada media nutrien agar atau Na, dan pada gambar B itu merupakan hasil isolasi pada media Meconique agar atau MCA-nya. Kemudian pada gambar C itu merupakan gambar di bawah pengamatan hasil mikroskop itu setelah dilakukan pewarnaan gram. Dan kita akan membahas hasil dari identifikasinya. Pada isolasi bakteri dengan nutrien agar, itu hasil yang ditunjukkan berupa koloni itu berbentuk bulat dengan diameter sekitar kurang lebih 1 sampai 3 mm. Pada koloni itu cenderung berwarna putih dengan permukaannya juga halus. Kemudian pada isolasi bakteri dengan Meconique agar, itu hasil yang ditunjukkan itu berupa koloninya itu berwarna pink. Hal ini itu menunjukkan bahwa koloni tersebut itu mampu memfermentasikan laktosa dan dia memiliki diameter sekitar 1 sampai 3 mm dengan bentuknya bulat, cembung, dan pipih. Kemudian pada pewarnaan gram itu hasil yang ditunjukkan itu berupa bakteri itu bersifat gram negatif dengan bentuknya itu seperti batang pendek dan berwarna merah. Kemudian untuk uji katalasenya dia sendiri itu hasil yang ditunjukkan itu uji katalasenya itu bersifat positif di mana ditandai dengan terbentuknya gelembung. Kemudian pada hasil uji triple sugar iron agar atau TSIA-nya sendiri itu menunjukkan hasil bahwa bakteri tersebut itu mampu untuk memfermentasikan semua karbohidrat berupa glukosa, laktosa, dan juga sukrosanya. Kemudian terbentuknya gas CO2 serta untuk H2S-nya itu negatif. Kemudian untuk hasil dari uji sulfate indol motility atau SIM-nya sendiri itu hasil yang ditunjukkan pada uji ini itu berupa indolnya itu positif dan bersifat motil. Motil di sini berarti bakteri itu mengalami pergerakan dan H2S-nya itu masih negatif. Kemudian untuk uji MR dan VP-nya itu, pada uji MR itu menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna menjadi merah, dengan berarti itu ia tuh mampu untuk menghasilkan asam campuran yang dapat menurunkan pH secara signifikan. Sedangkan pada uji VP itu menunjukkan hasil negatif, di mana ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Nah, pada uji gula-gulanya sendiri itu dihasilkan berupa positif pada laktosa dan juga sukrosanya. Dan jika dilihat dari pemeriksaan organnya sendiri, pada pemeriksaan organ usus itu tidak ditemukan adanya parasit pencernaan. Kemudian pada pemeriksaan feses babinya sendiri itu yang berasal dari usus halus dan sekumnya itu tidak ditemukan adanya telur cacing maupun protozoa di sana. Baik, kita akan membahas mengenai kesimpulannya, di mana kesimpulannya itu dari kasus yang sudah diangkat tersebut, kita melihat dari serangkaian identifikasi dan ujian yang telah dilakukan, itu didapatkan hasil bahwa berdasarkan bentuk, warna, ukuran koloni yang tumbuh, didukung dengan pemeriksaan organ dan feses, itu tidak ditemukan adanya parasit, telur cacing maupun protozoa, serta diperkuat dengan serangkaian uji yang telah dilakukan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa koloni bakteri yang tumbuh pada paru-paru dan usus babi pada kasus itu menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli yang menandakan bahwa babi pada kasus tersebut terkena penyakit kolibasilosis. Eh, Baik, untuk saran yang dapat dilakukan itu diperlukan adanya peningkatan sanitasi serta biosecurity pada kandang dan lingkungan sekitarnya guna untuk menurunkan tingkat resiko bagi babi untuk terinfeksi penyakit kolibasilosis ini. Selain itu, juga dapat dilakukan untuk pemisahan kandang pada babi yang sudah menunjukkan gejala agar tidak terjadi penyebaran penyakit kepada babi lainnya yang belum terjangkit. Baik, sekian penyampaian kasus kolibasilosis pada babi. Saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.